Halo Sobat SDA, ketemu lagi bersama saya Sandro dari Dijen SDA. Kali ini saya berada di Kabupaten Indramayu. Dan kali ini kita akan ngobrol istimewa dengan salah satu Direktur Irigasi Dijen SDA, yaitu Bapak Suparji. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Bahwa salah satu target Dijen SDA adalah untuk pemenuhan target nawacita Pak, terkait ketahanan pangan nasional Pak. Sampai sejauh ini Pak, sudah sejauh mana target-target tersebut dicapai di daerah seluruh Indonesia terkait program irigasi Pak? Baik, tugas Direktur Jenderal Direktur Irigasi dan Rawa bahwa kita dalam nawacita 2014 sampai 2019 itu ada target untuk membangun baru 1 juta hektar, kemudian untuk merehabilitasikan 3 juta hektar. Nah, target itu sudah terpenuhi semuanya, ya, sudah terpenuhi semuanya. Jadi bahkan untuk rehabilitasi dari 3 juta itu kita bisa melampaui target. Tetapi itu bukan hanya untuk irigasi yang kewenangan pusat saja, baik itu kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat. Itu target-target 2014 sampai 2019 itu sudah terpenuhi semua. Nah, nanti kalau butuh data-data sudah siap semua, ada semua itu. Nah, yang untuk tahun 2020 ini sampai 2024 itu juga kita mempunyai target untuk merehabilitasi dan untuk membangun juga. Nah, ini yang tujuannya semua adalah ketahanan pangan. Ya, contohnya sekarang pemerintah sedang mengembangkan untuk food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, itu ada 165.000 yang harus selesai nanti tahun 2021. Nah, sekarang sudah ada yang sudah mulai ditenderkan untuk yang 2020 ini kita akan kerjakan 2.000 hektar dulu, 2.000 hektar. Selebihnya nanti tahun 2021. Jadi cukup menjanjikan lah untuk di daerah food estate yang ada di Kalimantan Tengah itu. Artinya itu kita bukan menyentuh lahan gambut, tidak, tapi adalah tanah-tanah yang aluvial yang bisa dikembangkan untuk pertanian. Baik. Pak, sampai sejauh ini terkait pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi di seluruh Indonesia, apa saja Pak kendala yang dihadapi teman-teman baik secara teknis maupun sosial, dan sampai sejauh ini apa solusi yang diberikan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa Pak? Jadi gini, kendalanya untuk pembangunan terutama irigasi yang sudah berjalan sesuai kesepakatan, walaupun ada pembangunan, sawah tetap harus produktif. Tidak bisa dihentikan bahwa karena adanya pembangunan sawah harus dihentikan untuk tidak tanam, tidak boleh gitu. Tetap berjalan. Nah, itulah kadang-kadang kendala pada waktu pelaksanaan. Tapi teman-teman pelaksana ini mereka sudah pinter lah untuk mengatur waktu itu. Untuk mengatur waktu, kemudian kan bisa padi itu kan bisa ditahu bahwa pada saat kapan dikeringkan, pada saat kapan diairi. Nah, di celah-celah itulah teman-teman sudah mempersiapkan. Contohnya ini mau dikerja, tapi air tidak boleh berhenti. Caranya gimana? Siapkan dulu material yang ada, semua secara hitungan cukup. Pada waktu kering 1 minggu kita pasang pondasi. Nah, sambil pasang pondasi, air mengalir kan sudah kerja di atas. Ini adalah solusi-solusi yang begitu. Ya, sosial kadang-kadang banyak ya, terutama di Indonesia Timur. Jalan-jalan infeksi ini kadang-kadang sudah diokupasi semua. Ya, ini agak susah untuk menyingkirkan yang sudah ada rumah segala macam, tapi kita kan ada aturan bahwa jalan infeksi, jalan apa nggak boleh dihuni kan Pak. Tetap kita aturan, kita gerakkan, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, kita memberi penyuluhan terhadap orang yang yang menghuni di daerah-daerah bantaran ini. Bahkan di Rentang sendiri kan itu banyak hal yang begitu, tapi beliau-beliau ini nanti kalau saat dikerjakan ya saya mau pindah. Nah, itu sudah mulai ada solusi lah untuk untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Baik Pak, di masa pandemi ini sesuai dengan saran Presiden Joko Widodo bahwa program padat karya tunai harus dipercepat pelaksanaannya. Sampai sejauh ini Pak, padat karya tunai terkait irigasi apakah sudah dilaksanakan di seluruh balai Pak, atau seperti apa Pak pelaksanaannya? Jadi ada hampir 34 balai seluruh Indonesia itu melaksanakan, kalau di irigasi ya, irigasi adalah konstruksi yang dipadat karyakan. Ya, contohnya Rentang ini ada beberapa, di sini akan ada 9 paket. 9 paket itu semua mendapatkan jatah konstruksi yang dipadat karyakan. Kalau nggak sampai ada ya konstruksi yang dipadat karyakan tuh hampir semua Indonesia begitu. Tapi kalau untuk melihat progres kita sekarang sudah ada sekitar seluruh Indonesia rata-rata sudah ada 30% lah, 30%. Jadi seluruh Indonesia itu
ada contohnya seperti bendungan sendiri. Pada waktu saya masih jadi kepala balik itu bendungan juga bisa dipadat karyakan. Artinya yang harus menggunakan alat berat ya kita tidak bisa ganggu karena itu harus alat berat, tapi yang tidak bisa menggunakan alat berat kita padat karyakan. Karena jujur aja kita bagaimana saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan ini, baik ada yang dari luar negeri kehilangan pekerjaan, itulah kita cover semua untuk bisa bekerja. Baik, terkait pekerjaan irigasi yang Bapak bilang tadi, konstruksi dipadat karyakan ini, apakah melibatkan masyarakat setempat juga Pak sebagai tenaga kerja, dan apakah ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk terlibat dalam pekerjaan tersebut? Yang jelas syarat terpenuhi tidak, yang syaratnya terpenuhi memang orang yang paling terdampak, dalam COVID-19 ini yang paling terdampak, kehilangan pekerjaan, PHK, kemudian saudara-saudara kita yang pulang dari luar negeri, yang tidak punya kerjaan lagi, mereka sudah diberhentikan dari pekerjaan dari luar negeri, sehingga itulah yang syaratnya untuk kita tampung untuk mendapatkan pekerjaan ini. Gitu. Baik, Pak, terkait isu kesetaraan gender yang sekarang lagi menjadi isu yang difokuskan di Kementerian PUPR, apakah untuk pekerjaan irigasi yang dipadat karyakan ini juga melibatkan tenaga kerja perempuan? Kalau iya, apa alasannya, dan kalau tidak, apa alasannya, Pak? Nah, gender ya, kalau kita lihat memang harus, contohnya di Bali ya. Di Bali itu tidak mengenal bahwa itu laki-laki atau perempuan. Yang penting ada kesempatan untuk bisa melaksanakan itu, bisa melaksanakan dalam hal ini. Tapi tentunya pekerjaan yang misalkan kalau pasangan batu yang mungkin dia tidak harus masang, mungkin mencampur atau mengantar campuran kayak begitu tuh, yang tidak terlalu berat lah itu. Tetap kita lakukan. Baik, terakhir nih Pak Suparji, ada pesan semangat Pak yang mau disampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia Pak yang sedang melaksanakan pekerjaan irigasi yang termasuk dalam program padat karya supaya tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Pak? Ya tentunya kita di dalam hal yang sangat sulit ini, ya kita harus bekerja sangat sulit dengan arti kita ada wabah yang kayak begini dalam virus 19 ini, tentunya kita juga harus tetap, terutama yang padat karya maupun konstruksi yang sedang dijalankan, tetap menjaga protokol kesehatan, harus kita jaga jarak, sanitizer itu tetap kita harus lakukan, tidak bisa tidak. Seperti teman-teman di P3TGAI juga itu sama semuanya itu cara menjaga jarak itu. Ya, harapan saya kepada teman-teman seluruh Indonesia yang artinya konstruksi dipadat karyakan itu betul-betul dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mengurangi beban daripada ekonomi yang semacam ini sehingga mereka dengan adanya padat karya mereka bisa membeli apa yang ada di sekitar itu sehingga itu bisa berputar ekonomi kita. Baik Sobat SDA, itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita dengan Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bapak Suparji, terkait program padat karya, yaitu program pekerjaan irigasi yang dikonstruksikan. Semoga program ini bisa membantu masyarakat yang terkena dampak COVID dan juga bisa membangkitkan ekonomi kita di Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan sembari berjuang membangun infrastruktur untuk negeri. Ketemu lagi di vlog berikutnya. What if I said I'm sorry? What if I make a scene?